Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Niso Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya melihat permasalahan ini sangat serius sekarang ya. Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi persoalan hukum seperti ini. Dan ada beberapa para penggiat media sosial berurusan hukum mengenai ini. Nah, oleh karena itulah teman-teman saya yang membahas ya, memberikan pandangan hukum saya mengenai permasalahan ini. Bagaimana tujuannya apa? Supaya kita selaku penggiat ya media sosial supaya lebih bisa ya, lebih tahu, lebih mengerti lah ya, mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang tidak menyinggung ya, yang tidak menghina agama ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar terkait mengenai persoalan hukum seperti ini. Nah, yang harus kita perhatikan selaku kita pengguna atau penggiat media sosial itu adalah ada tidak ya larangan ataupun ancaman pidana ya terkait para pengguna media sosial yang khususnya berdiskusi mengenai agama. Ada ya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 itu mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu pasal 28 ayat 2 itu jelas disebutkan di situ ya. Tidak boleh kita ya melakukan penghinaan terhadap agama ya, terhadap suku ya, salah satunya agama nggak boleh, apalagi itu menimbulkan permusuhan, nggak boleh ya. Jadi kita selaku pengguna media sosial kita harus lebih pintar lah ya, memilih kata-kata ataupun bahasa yang akan kita sampaikan ke forum ya, kepada media supaya apa? Supaya kita terhindar dari ancaman pidana. Nah, bagaimana di dalam KUH pidana? Ada nggak diatur? Ada. Di dalam pasal 156 itu diatur di situ mengenai penodaan agama yang menimbulkan permusuhan ya terhadap individu ataupun kelompok. Nggak boleh. Kalau kita membahas mengenai agama di situ ya, kita boleh saja membahas, tapi jangan sampai menghina dan menimbulkan permusuhan atas ya ucapan perkataan kita ataupun tulisan kita terkait mengenai agama. Nggak boleh di situ ya. Nah, sekarang yang sering terjadi itu orang diskusi masalah agama ya, terus ya mungkin setelah diskusi ada penyampaian-penyampaian tanpa disadari sehingga itu menimbulkan polemik ya, yang mana penyampaian itu kata pun bahasa itu menimbulkan penghinaan kepada agama sehingga dia berurusan hukum dengan itu. Nah, yang uniknya pembahasannya agama tapi yang dituduhkan ke dia bukan masalah penghinaan agama, tetapi yang dituduhkan mengenai memberi berita bohong. Sementara berita bohong itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 di situ tentang peraturan hukum pidana itu pasal 14 ayat A itu ya dilarang memberikan berita bohong atau pengajaran bohong. Nah, di sini kan ancamannya 10 tahun ya. Kalau itu diterapkan, kalau kita dalam konteks diskusi agama, saya rasa kurang tepat ya kalau kita diterapkan pasal mengenai berita bohong di situ sementara kita berdiskusi mengenai agama. Mungkin sekalipun ada ya perkataan kita, penyampaian kita yang merasa menghina agama, ya saya rasa tidak tepat kalau kita dituduhkan ya dimasukkan mengenai undang-undang peraturan hukum pidana tadi yang mana ancaman hukumannya itu kan 10 tahun. Kalau mengenai penodaan agama, penistaan agama, kalau kita lihat di KUH pidana itu ya bab 5 di KUH pidana itu yang mengatur mengenai ketertiban umum itu ancaman pidananya itu hanya 4 tahun. Kalau berdasarkan undang-undang ITE ya hanya 6 tahun. Jadi kalau kita dituduhkan memberikan berita bohong berdasarkan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu mengenai peraturan hukum pidana itu, saya rasa
kurang tepat di situ karena kaitannya adalah terkait mengenai membahas masalah agama, bukan memberikan berita bohong ya. Nah, untuk itu teman-teman, kita selaku pengguna media sosial ya maupun selaku pendiskusi ya ataupun pendebat dalam menyampaikan diskusi kita ataupun menyampaikan pendapat kita baik secara tulisan ya maupun secara pembicaraan atau secara diskusi, secara dialog ya, kita harus lebih berhati-hatilah ya, lebih bisa memilih kata-kata yang akan kita sampaikan kepada forum, kepada media sosial ataupun kepada teman ya ataupun dengan tulisan, supaya apa? Supaya kita terhindar dari ancaman penodaan agama itu tadi ya, karena masalah agama ini adalah masalah sangat serius di Indonesia. Kalau saya pribadi sih ya, terkait mengenai agama, apapun kata orang mengenai isi daripada agama saya atau kita cuci saya ya, saya tidak terlalu mementingkan itu ya. Karena apa? Karena pembalasan terhadap perbuatan itu bukan hak saya ya, tetapi itu adalah hak daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang berperkara di situ. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu ya untuk membahas-bahas itu. Tetapi kalau orang lain ataupun kelompok orang lain, saya tidak tahu ya, karena mereka juga itu adalah hak konstitusi mereka ya. Karena bahkan di konstitusi kita itu kita diberi hak terkait mengenai perlindungan agama, mempertahankan agama ya, itu hak kita ya. Setiap warga negara kita berhak mempertahankan agama kita. Jadi kalaupun ada orang tersinggung ya, agamanya merasa dihina, itu hak mereka, enggak ada masalah. Saya setuju ya, setiap pelaku-pelaku yang melakukan penghinaan yang menimbulkan permusuhan terhadap agama tersebut ya, saya setuju untuk dilakukan proses hukum ya. Karena apa? Karena itu permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius di bangsa kita ini ya. Jadi saya sangat setuju sekali ya apabila ada orang ya yang menyinggung ya atau menghina. Kalau menyinggung boleh lah, tetapi kalau menghina agama yang menimbulkan permusuhan ya, saya sangat setuju untuk dilakukan efek jerah. Tetapi efek jerahnya di sini ya jangan ancaman hukumannya setinggi-tingginya, kan kasihan juga kalau dia dijatuhin hukuman pidana 10 tahun, kan kasihan istri anaknya. Ya apalagi ya si pelakunya ini selaku tulang punggung dalam keluarganya, bagaimana biaya hidup istri dan anaknya ya. Jadi berharap juga ya setiap para pelaku hakim yang ingin melakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dipertimbangkanlah juga secara sosial ya. Jangan hanya menerapkan sesuai daripada ancaman hukuman pidana tersebut. Kalau di Undang-Undang ITE kan ancamannya 6 tahun. Ya kalau dia dihukum 6 tahun kan kasihan anak istrinya. Ya perlulah dipertimbangkan dari segi sosial juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.